Oke teman-teman, menjawab pertanyaan kalian mengenai Golden Camp, kok fighternya di Beyond pada turun ini, ya kan? Ya emang terlepas dari Beyond ya, kita emang banyak menghasilkan juara juga gitu ya, kayak Porda, Popda, lalu kejuaraan-kejuaraan event-event antara klub bahkan nasional, dan kemarin menang juga lawan Malaysia kan. Ya, oke. Jadi ada beberapa hal yang kalian mesti tahu nih. Kita mungkin akan review dulu satu persatu fighter-fighter yang ada di Beyond Combat kemarin. Jadi pertama kali saya tuh diminta Celos 3 bulan lalu lah untuk menghandle dua fighternya. Pertama sih satu dulu, KJ dulu. Ya saya menyanggupi karena satu, KJ basicnya seorang Muay Thai ya, junior juga di PBMI, dan dia punya skill yang oke dan juga punya mental seorang juara. Dan nggak lama lalu dia memperkenalkan Mike Babayo. Lalu saya juga agak kaget juga sih, karena ini Mike Babayo ini besar banget gitu ya, 126 kilo. Nah, lalu menurut saya ini ada suatu challenge. Jadi saya okein aja. Menurut saya ini juga suatu kontribusi saya lah buat dunia combat sport melalui Beyond, melatih mereka gitu, content creator. Dan ini nggak saya pungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang bilang cuan-cuan, nggak ada. Sama sekali saya nggak pungut sepeser pun. Nah setelah kita deal dengan Celos untuk melatih KJ, saya udah nunggu-nunggu tuh, saya sangat bersemangat lah ini. Saya mau siksa habis, saya mau latih bener-bener. Tapi kenyataannya mungkin 1 bulan setelahnya dia baru datang. Ya karena jadwal dia juga padat banget, entah itu konten lah, syuting lah, dan kegiatan-kegiatan dia lainnya. Saya juga nggak tahu lah. Jadi dari 3 bulan itu setelah perjanjian itu dengan Celos, saya baru megang dia itu kayaknya maksimal 8 kali. Dimana ya 8 kali itu bukan 8 hari ya, dimana sehari itu bisa 2 kali, sehari bisa 3 kali. Enggak, ini benar-benar 8 kali. Makanya kalau teman-teman kemarin nonton press con terakhir, saya sempat bilang kan, saya dan KJ itu latihan melalui telepati dan mimpi. Jadi sedikit menyindir lah. Ya itu penyebabnya, karena emang cuma 8 kali kita latihan gitu. Dengan kesibukan-kesibukan dia, susah sekali lah untuk mencari jadwal. Bahkan kita udah sering bikin jadwal nih jam sekian setiap hari gitu. Tapi kan itu nggak dilakukan juga, ya gimana gitu. Susah juga. Kan sudah berkali-kali saya mend-DM dia, me-WhatsApp si KJ juga gitu untuk latihan. Cuman ya namanya benar-benar kerjaan dan dia sibuk. Kita mau ngomong apa? Celos pun saya udah sering tanya, gimana sih si KJ ini, mau latihan gak sih, mau menang gak sih gitu kan. Ya lama-lama dia capek juga, capek sendiri ngejar-ngejarnya gitu. Padahal maksud kita tuh baik. Karena dengan dia seperti ini otomatis ya nama Golden Camp, nama saya yang dipertaruhkan kan. Ya seperti inilah hasilnya, pasti kalian mempertanyakan latihannya gimana kok kalah gitu kan. Ya namanya latihan cuma 8 kali, apa yang bisa diharapkan gitu. Sebenarnya juga udah berkali-kali gue minta ke Celos, ke timnya juga, gue out dari KJ ya. Gue udah nggak bisa lah ngelatih dia, gue nggak bisa dia bawa nama Golden Camp juga ya, karena latihannya kurang perform, kurang banyak. Tapi sampai kemarin gue masih tetap berada di samping dia, meskipun gue udah prediksi ke Celos hasilnya seperti apa nanti. Gue udah ngomong ke Celos, tapi tetap gue akan nemenin dia sampai akhir. Karena gue juga gak mau rusak acara dia, acara puncaknya juga. Gue tetap ada di samping dia dan nemenin dia. Ya di satu sisi di hati kecil gue juga gue pengen dia menang gitu. Ada keajaiban dan gue masih sayang dia. Game plan yang sudah kita latih, ya meskipun latihannya singkat dan sedikit, ya gue harap bisa memberikan hasil gitu. Dan ternyata ya benar juga, ronde 1 dengan game plan yang kita udah rencanakan, Randy jatuh 2 kali. Meskipun ujung-ujungnya KJ akhirnya KO, ya kan. Ya itu pentingnya latihan lah. Kalau dia latihan, conditioning badan juga kuat, daya tahan tubuhnya juga bagus gitu kan. Ya udah nggak ada obatnya, mau tanding ya latihan. Itu aja, sesimpel itu gitu loh. Itu untuk KJ. Jadi tetap semangat KJ, dan juga terima kasih buat teman-teman atas masukan dan dukungannya. Kita besarkan terus combat sport Indonesia. Lanjut ke part 2 bagian Mike. Oke, yang kedua Mike Babayo. Pertama kali gue dikenalin juga gue shock jujur aja. Ini orang gede banget, 126 kilo. Dan gue tanya,
ini si Mike akan melawan siapa? Dia akan melawan Loren Hutagalung di berat 90 kg. Dan waktu itu Mike 126 kg. Coba kita cari deh konten creator di atas 120 kg dengan basicnya ya kita bisa bilang nol lah ya, karena dari teknik basicnya dia belum menguasai banget juga. Dia melawan Loren Hutagalung yang dimana kita tahu Loren ini udah atlet nasional, udah bukan atlet kaleng-kaleng, meskipun bukan atlet combat sport, dia udah pengalaman di Muay Thai 7 tahun. Dia punya konten juga lawan Aras itu selalu berantem sama orang. Dia juga sering sparring, dia doyan sparring, doyan fight. Coba kita cari, ada gak konten creator 120 kg plus nggak pernah tanding langsung melawan Loren Hutagalung dan harus menurunkan beratnya ke 90 kg. Menurut gua kalau dia ke 90 kg itu bahaya banget, gila, nggak bisa. Gua udah bilang ke Celos, gua udah bilang ke si Mike, ini belum siap, lu lawan Loren belum siap. Satu, berat badan lu mesti nurunin 30 kg ya, kurang lebih 30 kg. Dan dua, skill lu juga mesti dilatih terus. Nggak cukup ngelatih skill tuh cuma 3 bulan, ditambah mesti nurunin berat badan. Dan di awal-awal latihan ya bahkan sampai akhir-akhir ya, dia tuh masih sakit-sakitan. Karena satu ya sambil nurunin berat juga, sambil juga latihannya keras. Dan dia juga sambil ngonten juga, sambil syuting juga gitu. Apa yang lo harapin gitu? Dengan dia bisa ngalahin diri dia sendiri, berhasil nurunin hampir 30 kg, itu udah suatu kemenangan buat gue. Dengan dia bisa naik ke atas ring lawan Loren, dan bahkan menurut gue ronde 1 dia lebih unggul lah poinnya dari Loren. Target gue tuh bukan menang ya, menang itu bonus. Gue selalu bilang sama si Mike, dengan lu bisa berhasil nurunin berat hampir 30 kg, itu udah suatu amazing lah. Lu udah ngalahin diri lu sendiri. Dan gue selalu bilang, gue nggak pernah ya ngomong yang bohong-bohong ke dia. Mike, lu tuh belum saatnya lah Loren. Gue selalu bilang gitu. Gue selalu bilang juga ke Celos. Tapi ya udah, this is a challenge. Ini challenge buat dia dan ini challenge buat gue juga gitu loh. Gue akan turunin berat lu sambil kita asah skill lu. Dan itu adalah hal yang sangat sulit. Dia juga mesti ngonten juga gitu. Dia juga sakit-sakitan. Itu hal yang sangat-sangat challenge terbesar juga gitu buat gue. Dan satu lagi kendala Mike ya. Mike, Adam, Don, itu jarak ya, jarak mereka latihan dari rumah ke camp tuh lumayan jauh. Jadi jangan sampai kalian berpikir, wah Mike dan semuanya nih latihan sehari sampai 2 kali, selalu setiap hari. Enggak, Mike kadang ada yang 2 kali, habis itu besoknya dia sakit atau mungkin dia ada syuting, dan besoknya baru sekali lagi, besok sekali lagi. Jadi nggak rutin bener-bener kayak atlet latihannya. Yang paling lumayan menurut saya latihannya kayak atlet ya Adam pas akhir-akhir ya. 2 minggu terakhir itu dia latihan sangat sering datang lah, hampir bisa dibilang jarang absen. Nah kalau kalian nanyain tingkat kerajinan yang paling sering datang siapa sih? Kalau kita lihat konsistensi sampai akhir, yang paling konsisten itu Adam. Karena udah 2 minggu, 3 minggu itu dia langsung datang terus tuh, kadang-kadang enggak, sehari 2 kali. Yang kedua Mike. Nah, yang ketiga Don. Yang keempat ya sekali lagi gue angkat topi buat Mike, gue respect. Dia udah berhasil ngalahin diri dia udah berhasil nurunin berat badan, menambah skill dia, dan dia juga di sela-sela kesibukannya syuting dan juga ngonten, dia masih harus terus latihan. Dia bela-belain gimana caranya dia bisa datang. Dan gue harap kedepannya Mike masih mau tanding, karena gue lihat dia juga memiliki potensi. Dan buat Mike tetap semangat latihan, karena kita semua menunggu kembalinya Mike Babayo di atas ring, entah itu melawan siapa kek, usahain yang imbang dulu lah ya. Tetap semangat Mike, kita tunggu selalu di Golden Game.